Dia mengatakan lebih baik saya datang ke acara mauludan daripada ke acara kawinannya presiden. Ini adalah narasi orang somplak menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, tidak ada hubungannya kondangan atau undangan pengantin dengan maulud. Itu bukan apple to apple. Satu. Yang kedua, Rocky Gerung agamanya apa sih? Memang dia punya agama gitu? Terus datang ke mauludan dalam rangka apa? Nah, ini kan aneh. Aneh bin ajaib. Inilah Rocky Gerung. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saat ini saya ada di Bali, tepatnya di Komplek Garuda Wisnu Kencana. Kami sedang berlibur sambil bekerja. Nah, kemarin hari Minggu saya dari Bali pagi-pagi subuh berangkat ke Solo, kemudian kondangan di tempatnya Bapak Jokowi karena beliau mantu putra bungsu beliau, atau ngunduh mantu lah, karena menantunya dari Jogja. Jadi ngunduh mantu, kemudian malamnya saya kembali lagi di Bali karena saya masih ada kegiatan di Bali. Sahabat Indonesia, saya menjadi salah satu di antara berpuluh-puluh ribu menjadi saksi pernikahan dari Kaisang dan Irina. Ada yang menarik. Saya mendengar paginya ada kirab budaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Inilah momentum yang digunakan oleh Presiden untuk menyapa rakyat di Solo, dan ini mungkin untuk yang terakhir kalinya karena Kaisang adalah putra bungsu. Jadi ini mungkin kesempatan terakhir Pak Jokowi untuk melakukan kirab budaya dan menunjukkan kepedulian beliau terhadap budaya. Tapi ternyata ada yang nyinyir juga. Ada yang ngomel juga. Ceritanya menarik lah. Sebelumnya saya mau cerita dulu perjuangan saya 2 jam antri berpanas-panas ria hanya untuk momentum 10 detik saja bersalaman dengan Presiden, Ibu Negara, dan pengantin dan besan dari Presiden. Bagi saya ini sesuatu kehormatan bagi saya. Dan sebelumnya 2 jam lebih kami kepanas-panasan, dan bukan hanya saya. Ribuan orang yang lain mengalami hal yang sama. Ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena yang mantu presiden, orang nomor 1 di Indonesia, dan kita tahulah bagaimana animo masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Nah, tapi ternyata ada banyak cerita di balik itu. Ada cerita katanya salah satu calon presiden diundang datang dan minta foto bersama dengan pengantin dan presiden, ternyata dicuekin. Ada cerita seperti itu, ada. Karena memang ketat dan itu akan mengganggu flow untuk salaman dengan pengantin dan keluarganya. Nah, ada juga cerita orang yang merasa diundang oleh keluarga presiden, namanya Rocky Gerung. Dia mengatakan lebih baik saya datang ke acara mauludan daripada ke acara kawinannya presiden. Ini adalah narasi orang somplak menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, tidak ada hubungannya kondangan atau undangan pengantin dengan maulud. Itu bukan apple to apple. Satu. Yang kedua, Rocky Gerung agamanya apa sih? Memang dia punya agama gitu? Terus datang ke mauludan dalam rangka apa? Nah, ini kan aneh. Aneh bin ajaib. Inilah Rocky Gerung. Hanya sekedar menunjukkan ketidaksukaannya dengan presiden, dia membuat narasi seperti itu. Nah, saya dengan tidak mengatakan Rocky Gerung gila ya, saya tidak mau mengatakan itu. Saya juga tidak akan mengatakan dia itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, saya tidak mau. Nanti saya dituntut ya. Cuma bagi saya, narasi Rocky Gerung itu aneh bin ajaib. Untuk apa sih membuat narasi seperti itu? Kalau nggak mau datang ya monggo. Banyak juga teman-teman saya nggak datang, biasa-biasa saja. Kalau saya perlukan untuk datang.
Yang pertama karena saya menghormati undangan yang diberikan Presiden. Yang kedua juga saya ingin menyaksikan keriuhan kirab budaya yang dilaksanakan oleh keluarga Presiden. Banyak kekurangan, banyak segala macam, wajar. Ada yang bilang, wah nanti bisa menjadi klaster COVID. Mungkin juga, saya bisa mengerti dan saya tidak membantah. Karena crowd massa luar biasa. Tapi ini kan tidak bisa dicegah. Ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang datang tumpah blak di Solo untuk kirab budaya. Sebagian diantaranya diundang. Dan dengan puluhan ribu yang diundang, pasti flow-nya akan diatur sedemikian rupa. Sehingga ya seperti yang saya alami, berpanas-panasan. 2 jam untuk salaman 10 detik. Itu bagi saya fine, biasa saja. Sahabat Indonesia, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda tidak mau datang dalam suatu undangan yang diberikan pada Anda, sudah, shut your mouth, diam. Jangan memberikan komentar yang tidak pas. Kalau mau memberikan masukan-masukan, jelas, gak apa-apa. Padahal apa? Pada saat Anda diundang oleh keluarga pengantin, artinya Anda dihormati. Anda dihargai. Nah, kalau Anda sudah dihargai, tapi ternyata seperti Rocky Gerung tidak menghargai diri sendiri, terus untuk apa saya menghargai dia? Jadi ini adalah masalah respect. Kalau mau tidak datang, nggak apa-apa. Tapi jangan alasan, mendingan saya datang ke Mauludan. Itu kan ujaran orang koplak menurut saya. Sahabat Indonesia, dari Bali saya memberikan opini. Sambil saya berlibur, mohon maaf saya santai pakaian saya. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan kepada Anda, marilah kita berdewasa dalam membangun narasi. Apalagi di ruang publik. Kalau nggak setuju, berikan kritik membangun. Oh ini nanti kena bisa menjadi klaster COVID. Itu kritik membangun. Itu bagus, saya setuju. Oh harusnya dipasang tenda lebih besar supaya nggak kepanasan. Wajar. Tapi saya bisa membayangkan IO-nya betapa rumitnya mengatur flow puluhan ribu. Jadi sahabat Indonesia, saya ingin memberikan suatu pelajaran sih kepada siapapun yang membangun narasi, harus hati-hati. Kalaupun tidak datang, jangan ngomel, jangan membandingkan sesuatu yang bernada menghina, begitu ya. Jadi mendingan tidak datang dengan alasan yang elegan. Kalau menurut saya, itu yang harusnya dilakukan oleh orang yang beradab. Artinya, bagi orang-orang yang membangun narasi yang seolah-olah menghina, memperbandingkan perkawinan besar dari anak bungsu Presiden dengan event mulia Mauludan, bagi saya adalah orang yang tidak beradab. Itu kesimpulan saya. Baik sahabat Indonesia, ini opini yang saya buat dari Garuda Wisnu Kencana. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.